Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya sahibati. Perkenalkan, nama saya Andini Fitriani. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas A. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang peradaban Islam atau perkembangan Islam di negara Mauritania. Negara Mauritania. Negara Mauritania ini adalah sebuah negara kecil yang berada di wilayah Afrika sebelah barat. Nah, negara ini memiliki nama resmi yaitu Republik Islam Mauritania atau Al-Jumhuriyah Al-Islamiyah Al-Mauritania. Ibu kota dari negara ini adalah Nouakchott. Dan bahasa resmi dari negara Mauritania ini adalah bahasa Arab. Lalu, masyarakat di negara Mauritania ini mayoritas beragama Islam, karena sistem pemerintahannya juga adalah Republik Islam semi-presidensial. Dan mata uang dari negara Mauritania ini adalah Ouguiya. Negara Mauritania ini merupakan negara yang terluas ke-28 di dunia, dan ke-8 di Afrika. Tetapi negara ini salah satu negara yang berpenduduk paling sedikit, yaitu sekitar 4,75 juta jiwa. Negara Mauritania ini pula adalah negara yang presentase penganut agama Islamnya itu tertinggi di dunia. Karena 99,6% penduduk Mauritania ini menganut agama Islam, tetapi 0,4%-nya menganut agama Kristen atau yang lainnya. Konstitusinya ini menetapkan bahwa negara tersebut itu negara dengan Republik Islam. Jadi Islam itu adalah agama dari negara tersebut. Agama Islam pertama kali masuk ke selatan Afrika Barat dan termasuk ke negara Mauritania. Agama Islam ini masuk ke negara Mauritania melalui pedagang dan pengrajin Muslim. Nah, lalu mereka mendirikan tarekat. Nah, tahukah antum apakah tarekat itu? Tarekat itu adalah istilah-istilah yang merujuk kepada aliran-aliran tasawuf. Nah, atau sufisme Islam. Tarekat menyebarkan agama Islam ini secara damai ke setiap daerah. Di negara Mauritania ini ada dua tarekat atau dua sufi terbesar. Nah, yang pertama adalah tarekat Tijaniyah dan yang kedua adalah tarekat Qadiriyah. Penyebaran agama Islam ke arah barat dan ke selatan Afrika ini melalui pendekatan kultural. Nah, pada zaman dahulu, negara Mauritania ini memiliki kepercayaan menyembah roh nenek moyang. Nah, dalam pendekatan kultural ini, tradisi kepercayaan negara Mauritania bisa beralih ke tradisi ajaran Tauhid. Negara Mauritania merdeka pada tanggal 28 November tahun 1960. Nah, Mauritania ini mendeklarasikan dirinya sebagai Republik Islam. Lalu, presiden pertama setelah negara Mauritania ini merdeka adalah Mokhtar Ould Daddah. Negara Mauritania ini sangat terkenal dengan kekentalannya dalam Republik Islam. Nah, karena agama Islam di Mauritania ini diterapkan di segala faktor kehidupan, yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, faktor sosial, dan yang lainnya. Nah, jadi jadi agama Islam di negara Mauritania ini itu tidak harus diperjuangkan seperti negara-negara lain, tetapi harus dikembangkan dengan benar. Dalam konstitusi yang telah diratifikasi pada tanggal 20 Juli 1991 ditegaskan bahwa negara Mauritania ini adalah Republik Islam yang tidak dapat diubah. Nah, selanjutnya dalam pasal 5 pada UU Undang-Undang Dasar tersebut menyebutkan atau menegaskan juga bahwa Islam adalah agama penduduk dan agama negara. Kedua penegasan tersebut menunjukkan bahwa negara Mauritania ini bukan negara sekuler seperti negara-negara lainnya yang berada di kawasan benua hitam. Nah, karena tidak mengherankan juga bahwa bahasa nasional negara Mauritania adalah bahasa Arab.
Sejak puluhan ribu tahun yang lalu, negara Mauritania ini merupakan negara yang mempunyai wilayah yang subur dan menghijau. Nah, suku Berber dan suku Mor itu berdampingan di wilayah tersebut. Nah, pada saat itu, agama Islam berkembang ketika dinasti Almoravids atau Almorabbitun pada abad ke-11. Daerah kekuasaan dinasti Almoravids ini akhirnya menyebar ke seluruh wilayah Afrika Utara. Tetapi pada akhirnya juga dinasti Almoravids ini berhasil ditaklukkan oleh Bani Hassaniyah. Nah, pada abad ke-16 dalam peperangan yang sangat terkenal dan paling lama selama 30 tahun. Peperangan ini berarti dimulai dari tahun 1644 sampai 1674. Meski terbilang negara kecil, Mauritania ini ikut terlibat dalam kancah internasional. Nah, Mauritania ini juga merupakan Liga Arab. Selain itu, negara Mauritania juga membentuk The Union of Arab Maghreb bersama Maroko, Libya, Tunisia, dan yang lainnya. Dan The Union of Arab Maghreb ini berpacu dalam politik dan ekonomi. Ya sahib-sahibati, meskipun sejarah ini adalah masa lalu, tetapi kita itu harus mempelajari untuk memahami bagaimana kita itu menjadi siapa diri kita ini, dan apa yang kita percayai hari ini. Seperti dalam kutipan jas merah atau istilah jas merah yang diucapkan Presiden Soekarno yang berbunyi, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan hari ini dalam video ini tentang pengetahuan sejarah peradaban Islam di negara Mauritania atau sejarah perkembangan Islamnya di negara Mauritania. Semoga pembelajaran kali ini atau penjelasan saya ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.